Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irfan. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola konflik di tempat kerja. Sahabatku, seperti kita ketahui bahwa di tempat kerja itu pasti banyak orang, sehingga ada kemungkinan besar memang terjadi konflik di tempat kerja ini. Baik, kita mulai. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini atau materi ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Baik, kita masuk ke sekilas pendahuluan. Ya, mengelola konflik adalah serangkaian proses yang digunakan untuk menangani, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik dalam berbagai konteks, baik di lingkungan kerja, organisasi, keluarga, atau komunitas. Konflik itu sendiri adalah satu keadaan di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pandangan, tujuan, kepentingan, atau nilai yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakselarasan dalam hubungan mereka. Mengelola konflik bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut dan bila memungkinkan mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Jenis konflik. Yang pertama adalah konflik interpersonal. Jadi antar individu di dalam perusahaan itu, baik itu antar bagian, di dalam bagian maksud saya, ataupun di dalam tim. Karena perbedaan pendapat, maka terjadi konflik antar pribadi, antar individu dalam satu tim atau satu. Dan yang kedua adalah konflik antar kelompok, yaitu antar tim atau antar bagian, di mana di satu perusahaan tentu banyak bagian-bagian atau tim-tim. Nah, kalau antara tim satu dengan yang lain tidak sepaham, maka akan terjadi yang namanya konflik antar kelompok. Dan yang ketiga adalah konflik secara struktural, yaitu antara atasan dan bawahan, atau konflik secara hierarki. Ini memang relatif sering terjadi karena antara atasan dan bawahan, di mana atasannya juga merasa benar, bawahannya juga tidak mau, ya, jadilah yang namanya konflik itu. Penyebab utama terjadinya konflik itu yang pertama, komunikasi yang buruk, kesalahpahaman, atau kurangnya transparansi. Pak, lihat gambar ini, yang satu, yang benar itu begini, yang satunya menjawab, nggak bisa, salah itu. Nah, jadilah yang namanya konflik karena komunikasi yang buruk. Kemudian perbedaan kepentingan, yaitu kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, kita lihat gambarnya, kalau gitu saya rugi. Yang satu jawab, jangan mikirkan Anda sendiri. Nah, terjadilah konflik. Kemudian perbedaan pendapat, masing-masing merasa pendapatnya paling benar. Pendapatku itu yang benar. Dan dijawab, nggak bisa, itu salah besar. Hanya terjadi konflik karena perbedaan pendapat. Kemudian perbedaan persepsi, berbeda dalam memahami sesuatu. Menurut saya maksudnya begini. Oh, enggak begitu, gimana sampean itu? Akhirnya terjadi konflik juga. Kemudian keterbatasan sumber daya, masing-masing memerlukan dan saling berebut. Mestinya anggaran itu untuk proyek saya. Loh, bagian saya ini juga perlu dana, sampai egois. Terjadilah konflik. Kepemimpinan yang tidak bijak, pemimpin bersikap sewenang-wenang kepada bawahan. Nih, you kerja nggak becus,
Nah, bawahannya kebetulan berani. Kalau ngomong dipikir dulu, Pak. Ini terjadi konflik, ya ini yang namanya konflik struktural karena antara atasan dan bawahan. Kemudian bawahan yang lelet atau lemot, ya bawahan bekerja lamban dan tidak serius sehingga atasannya nggak marah. Sudah berapa kali saya beritahu, ya untungnya bawahannya ini nggak patuh gitu. Ya Pak, tidak saya ulangi lagi. Kemudian mudah tersinggung dan perasa. Orang yang sangat sensitif dan berprasangka, ya sehingga terjadi konflik karena apa? Mudah sekali tersinggung. You itu terlalu sensitif. Karakterku memang ya begitu Pak, terjadi konflik. Kemudian tidak sama dengan yang diharapkan. Apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Ini juga banyak konflik karena ternyata harapan atasan atas anak buahnya ternyata tidak sesuai dengan yang kenyataan yang diharapkan. Ternyata Anda tidak sesuai dengan yang saya. Kemudian juga ada mempertahankan prinsipnya tim. Jadi masing-masing tim itu rasa prinsipnya benar. Ya. Kita harus prinsip timnya. Tim kami maunya seperti ini. Ya. Satu, kami juga punya prinsip. Akhirnya terjadilah yang namanya konflik. Ya. Penyebab konflik secara personal. Dan macam-macamnya konflik, kemudian penyebabnya kira-kira secara kelompok seperti itu. Nah, sekarang secara pribadi, secara personal, itu apa kira-kira yang menyebabkan konflik? Ya, yang pertama, terlalu merasa dirinya paling benar. Kemudian selalu mengedepankan sikap egois, ya. Kemudian didominasi rasa iri hati. Keempat, tidak mampu mengendalikan emosi. Kurangnya memiliki sifat empati, dan yang terakhir spiritualitasnya rendah. Itu kira-kira penyebab konflik secara personal karena pribadi. Kemudian strategi mengelola konflik. Yang pertama adalah pendekatan personal, ya. Jadi bagaimana kita eh, mengatasi konflik itu secara pribadi. Jadi pribadi masing-masing terus ada semacam kesadaran. Nah, ini. Jadi masing-masing pribadi itu berusaha ya untuk menangani konflik atau supaya tidak terjadi konflik ya. Sadar bahwa konflik itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian menahan sifat iri hati dan rasa tidak senang kepada orang. Kemudian tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian tidak merasa yang paling benar dan mau mengakui pendapat orang lain. Kemudian berusaha mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Kemudian berusaha empati dan memahami perasaan orang lain. Banyak merenung dan meningkatkan spiritualitas. Nah, ini adalah usaha-usaha secara personal supaya tidak terjadi konflik. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan secara manajerial. Yang pertama adalah menghindari, ya. Itu pendekatan ini melibatkan upaya untuk menghindari konfrontasi atau konflik secara langsung. Teknik ini mungkin berguna di dalam situasi di mana masalah tersebut sepele atau ketika waktu untuk berurusan dengan konflik ini tidak tersedia. Jadi menghindar supaya tidak terjadi konflik. Kemudian mengakomodasi. Ya, pada pendekatan ini satu pihak memutuskan untuk menyerahkan kepentingannya demi menjaga hubungan yang baik. Ini bisa menjadi pilihan yang baik jika isu yang dipertentangkan lebih penting bagi pihak lain atau jika menjaga hubungan jangka panjang adalah prioritas utama. Yang ketiga adalah bersaing. Ya. Ini adalah pendekatan di mana satu pihak memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Pendekatan ini seringkali digunakan ketika hasilnya sangat penting dan tidak ada
ruang untuk kompromi. Kemudian berkolaborasi, ya. Ini adalah metode di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dengan atau untuk menemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Ini adalah metode yang ideal, tetapi membutuhkan waktu, komunikasi yang efektif, dan komitmen dari semua pihak. Kemudian yang berikutnya adalah berkompromi. Ya. Pendekatan ini melibatkan setiap pihak yang terlibat memberikan sebagian dari keinginannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini seringkali digunakan ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang dan solusi yang adil perlu dicapai. Kemudian adalah pendekatan leadership. Ya, jadi pendekatan leadership itu pendekatan yang harus diatasi ya oleh para pemimpinnya atau oleh para manajernya. Yang pertama, seorang manajer atau seorang pimpinan harus sadar bahwa munculnya konflik adalah tanggung jawab dari pimpinan. Ya. Tim manajemen harus memberikan contoh kekompakan dan berusaha untuk tidak terjadi konflik. Itu harus memberikan contoh. Kemudian seorang leader harus memiliki niat yang serius untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Kemudian pimpinan harus berusaha untuk bersikap adil dalam menyelesaikan konflik. Kemudian pimpinan harus berusaha membangun komunikasi dan interaksi dengan semua anggota tim. Kemudian mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk diajak bermusyawarah dan mencari solusi dengan prinsip win-win solution. Kemudian masing-masing saling memahami, memaafkan, dan meminta maaf, siap untuk menjalankan kesepakatan. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan spiritualitas. Ya, sadar ya masing-masing yang berkonflik itu sadar bahwa di setiap kejadian di alam jagat raya ini Allah selalu ikut campur. Jadi kita menyadari bahwa Allah itu selalu ikut campur di dalam setiap kejadian, termasuk di dalam konflik itu. Dan kita semua sadar bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia itu diawasi oleh Allah. Ya, kita ada kecenderungan, ada dorongan untuk kita segera menyelesaikan konflik itu. Kemudian sekecil apapun perbuatan manusia akan mendapatkan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau kita menyadari ini, maka kita berusaha untuk tidak mempertahankan prinsipnya manakala memang dirasa itu keliru. Karena keliruan yang dipertahankan berarti juga dosa yang nanti juga akan mendapatkan. Kemudian di setiap konflik pasti ada yang benar dan ada yang pastikan kita berada pada pihak benar. Jadi sebetulnya kalau ada satu masalah, itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Tidak ada yang benar semua kemudian terjadi konflik atau salah semua. Tapi pasti ada, nah, kalau kita runtut gitu pasti ada yang salah dan tapi kita berusaha untuk berusaha pada pihak yang benar sehingga kalau kita merasa salah juga harus mengakui gitu. Kemudian selalu bersikap sabar dan ingin menyelesaikan konflik dengan mohon petunjuk kepada. Kemudian akan mulia di sisi Allah jika orang mampu bersabar, mengalah, tidak egois dan mau memaafkan. Ya. Kemudian mampu menyelesaikan konflik dengan bijak dan benar adalah merupakan bentuk ibadah yang nilainya tinggi. Nah, sekarang kesimpulannya, yang pertama, konflik adalah hal yang wajar terjadi. Yang kedua, setiap orang seharusnya mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, pemimpin memiliki peran kunci dalam manajemen konflik, terutama dalam lingkungan organisasi. Kemudian mereka harus mampu mengenali tanda-tanda awal konflik dan
bertindak cepat untuk mencegah eskalasi. Selain itu, pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian mereka juga harus mampu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik dan memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berlangsung dengan adil dan transparan. Kemudian berikutnya, konflik akan efektif diselesaikan jika menggunakan pendekatan spiritualitas. Itu yang bisa saya sampaikan pada topik mengelola konflik di tempat kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.